Selamat malam. Jumpa lagi dengan kita di kuliah online, mata kuliah aplikasi komputer. Ya, materi kita sekarang adalah Excel ya, Microsoft Excel. Kita coba buka dulu Microsoft Excel. Excel ya. Sekarang beginilah tampilan Microsoft Excel ya. Ya, Excel yang saya pakai sekarang ini adalah Microsoft Excel versi 2013 ya. Jadi Microsoft Excel ini digunakan untuk pengolahan angka ya, atau perhitungan ya. Ada yang bilang bahwa Excel itu 1000 kali lebih cepat daripada kalkulator ya, kalau kita tahu rumusnya. Tapi kalau kita tidak tahu rumusnya, maka dia 1000 kali lambat daripada kalkulator ya. Ada dua hal yang membangun Excel ini, yaitu yang pertama di atas ini namanya kolom ya, dan yang ke bawah ini namanya baris ya. Nah, yang kotak-kotak ini namanya sel ya. Nah, di dalam Excel pada saat kita misalkan menjumlah data, misalkan 5000, kita kalikan dengan misalkan nanti 67. Pada saat kita menggunakan operasi tambah nilai atau tambah data seperti ini, saya klik 5000, bukan angka 5000 yang muncul ya, tapi angka berapa yang muncul, yaitu E83. Maksudnya bahwa angka 5000 ini berada di kolom E baris ke 53. Kita kalikan dengan 67 ya, sama dengan 67 itu dia bukan angka 67 yang muncul, tapi E84. Maksudnya bahwa dia berada di kolom E baris ke 84. Bentar. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, di Excel ini sebenarnya dia dalam semuanya sudah dalam bentuk kolom ya, semuanya datanya sudah dalam bentuk kolom. Nah, kita tinggal isikan data masuk seperti ini ya, blok, kemudian klik all borders ya, all borders. Jadi ya sudah dalam bentuk kolom ya. Nah, supaya gampang kita edit, kita ini ya, supaya gampang kelihatan kolom dia dalam bentuk kolom, kita hilangkan gridnya ya, supaya dia muncul seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah gampang untuk memasukkan data ya. Nah, sekarang kita masukkan ya, misalkan kita masukkan di sini nomor ya, kemudian NIM, kemudian nama, kemudian nilai ya, nilai nilai ya. Nah, kita blok dulu seperti ini, kita bikin dulu ya, ada dua nilai ya. Misalkan kita merge dulu ya, seperti ini ya. Masih tahu ya, merge cell ya, untuk menggabung baris ya dan kolom ya. Di Word juga kita sudah pelajari ya. Nah, setelah dia seperti ini, kita hapus dulu sebagian kolomnya. Di sini kita nilai A ya, misalkan ya, nilai A kita dengan nilai B. Nah, seperti ini. Yang kita tulis di sini, tambah di sini kali di sini kurang, dan di sini bagi. Nah, nanti kita akan tambah beberapa kolom lagi ke sana, kita hapus dulu ya, seperti ini. Tabel ya, kita isi ya, 1 sampai 2 ya. Nah, di Excel ada namanya fasilitas autofill ya. Fasilitas autofill ini bahwa
angka yang kita masukkan akan mengikuti angka yang kedua ya. Jadi setiap kita menggunakan fasilitas autofill, kita harus memasukkan dua angka ya, angka yang pertama dengan angka yang kedua. Akan di sini angka yang pertama dan kedua yang kita masukkan dia akan tambah ya. Dan misalkan ini 1 sama dengan dia tambah 1, berarti dia seperti ini ya. Bisa juga kita model seperti ini. Misalkan kita mau tambah 5, berarti 1 dengan 6 ya, seperti ini. Maka dia tambah 5 ya, seperti ini ya, 11. Kalau kita mau tambah, kita mau muncul 5 dulu, berarti dia tambah 4 ya, seperti ini ya, 3 ya, 3. Jadi dia akan mengikuti yang di bawahnya ya. Kita tulis NIM ya, seperti NIM kalian DF SK ya, SF 19060001 ya. Nah, dia ini akan berurut seperti ini. Kita coba isi datanya, misalkan nama Agus, kemudian Andi, kemudian Rizka, kemudian Iren ya, kemudian kita sampai 12 saja ya. Kita hapus dulu yang ke bawah ya. Kita isi nilainya ya. Nilainya kita isi misalkan 67, 90, 63, 87, 69, 7, kemudian 79, 73, 79, 64, 95, dan 81. Ini juga ya, si 93, 59, 60, kemudian 72, 86, 73, 1, 93, 6, 62, seperti ini ya. Kita masukin tambah. Maksudnya di sini bahwa kita akan tambah ya, tambah antara nilai A dengan B. Jadi masuk dengan rumus ya. Jadi setiap rumus di Excel itu selalu dimulai dengan tanda sama dengan ya. Ini kita tambahkan dengan ini seperti ini ya. Bentar. Nah, sudah dapat ya. Nah, ini masih sama dengan kalkulator. Nah, setelah kita ini kan kursornya masih putih ya. Nah, nanti setelah dia mendekati seperti ini, kursornya berubah menjadi hitam, berarti siap untuk di copy. Jadi kita tinggal klik 2 kali ke kiri ya, ke kiri 2 kali seperti ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Apa maksudnya di sini? Bahwa rumus yang kita gunakan di atas ini akan berlaku juga untuk yang ke bawah sini.
sama dengan yang di sini ya, sama dengan nilai A kita kalikan dengan nilai B. Bentar ya, kita copy seperti itu. Nilai C juga begitu ya, nilai A dikurang dengan nilai B. Tinggal kita seperti ini ya. Nah, nilai bagi juga begitu ya, nilai B ya. Jadi kita tidak pakai tanda begini ya, salah ya, kita harus pakai tanda slash ya untuk membagi ya, seperti ini. Lalu tekan bentar, kita tinggal copy ya, seperti ini. Nah, jadi ini kan kalau misalnya kita mau 2 angka di belakang koma, tinggal kita klik ini ya, decrease decimal ya. Nah, sudah jadi. Nah, kita coba jumlah ya di bawah sini. Semua ada tulisan jumlah ya, seperti ini. Saya tulis sih ya, apa maksudnya di sini, bahwa kita mau total ini nilai A, nilai B dan seterusnya ya. Jadi nggak mungkin kayak saya tulis seperti ini ya, biasanya kan harusnya seperti ini ya, ini ditambah dengan ini, tambah lagi dengan ini, itu agak lama ya. Jadi kita tidak menggunakan rumus ini, kita gunakan rumus sum dalam kurung box seperti ini, lalu tutup. Bentar ya. Nah, jadi rumus sum ini dia berfungsi kalau nilainya tidak melangkai baris ya, tidak loncat-loncat gitu ya. Bentar ya, kita tinggal tarik seperti ini. Saya mau tambah di sini 2 kolom lagi, yaitu yang pertamanya itu kolom rata-rata ya, rata-rata. Kita mencari rata-ratanya antara nilai A dan B ini. Jadi kita masuk sama dengan AVG ya, average ya, rumus ini ya, baru tutup kurung. Bentar, kalau ada notifikasi muncul seperti ini, tekan saja yes ya, baru copy seperti ini ya, seperti ini ya. Kita akan masuk di sini ya, kita mau tulis keterangan. Keterangan di sini maksudnya bahwa kalau nilainya di atas ya, nilainya lebih besar dari 85, saya mau nanti dia lulus ya, lulus. Kalau nilainya lebih besar dari 0, maka nilainya tidak lulus ya. Nah, jadi kalau misalkan nilainya lebih besar dari 85, rata-ratanya lebih besar dari 85, maka nilainya lulus ya. Kalau kurang dari 85, maka dia tidak lulus. Jadi kita coba masukkan rumus dalam sini, atau kita ganti di ini jadi 80 ya, supaya jadi gampang ya. Kita pakai rumus if dalam kurung ya, perhatikan logical test di sini. Jika nilai ini lebih besar dari 80, lihat logical testnya di sini dia pakai koma, jadi kita pakai koma ya, tanda petik lulus ya. Jadi yang saya munculkan lulus. Selain dari itu dia tidak lulus ya. Ya, jadi 80 kan tidak lulus ya, yang lulus adalah cuman 2 yang lulus ya, 3 ya, seperti itu. Jadi sekian tutorial dari saya, dan kalau bisa
datanya yang dicoba dan filenya nanti dikirim di kelas ya. Sekian dari saya, terima kasih.